Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membuat web dasar tentang tugas saya, tentang tugas saya, yaitu seperti ini. Nah, kita belajar membuat HTML dasar. Nah, kita akan buat seperti ini. Nah, yang pertama kita menggunakan tools, yaitu saya di sini akan menggunakan Visual Studio Code. Nah, pertama kita open file. Nah, kemudian di sini kita save dulu filenya. Kemudian biar gampang saya taruh di desktop. Kemudian saya bikin folder web. Kemudian open. Kemudian saya ganti tugas 2. Ya, di sini kita cari dengan tipe HTML. Di sini kan sudah berubah menjadi HTML. Nah, kemudian kita gunakan tanda seru. Nah, di sini saya udah menggunakan plugin tanda seru. Nah, di sini sudah muncul ini HTML-nya. Atau juga kita juga bisa dengan HTML. Nah, seperti ini juga bisa. Nah, kemudian di sini kita sudah bisa dijalankan. Contoh, kita jalankan programnya. Nah, kan jadi seperti ini. Kosong, tidak ada apa-apanya karena belum ditambahkan elemen-elemen yang terdapat di HTML. Nah, kemudian kita akan mengganti judul. Di sini judulnya dokumen, kita ganti dengan belajar web dasar. Kita save, lalu kita kemudian ke Google kembali, kemudian kita refresh. Nah, di sini akan berubah menjadi belajar web dasar. Nah, kemudian di sini kita disuruh membuat ini belajar HTML dasar. Nah, kita akan membuatnya di dalam body, yaitu dengan H1. Kemudian kita buat belajar HTML dasar. Kemudian kita save dan kita refresh. Nah, kan muncul seperti ini, seperti yang ada dalam contoh. Nah, kemudian di sini kita akan membuat paragraf. Ini adalah sebuah paragraf, akan tetapi adalah yang menggunakan bold dan paragrafnya menggunakan dan katanya miring. Nah, kemudian kita membuat paragraf yaitu dengan P. Nah, di sini kita membuat ini. Nah, adalahnya itu menggunakan bold ya. Jadi B adalah. Kemudian kita menulis di belakangnya sebuah paragraf. Sebuah paragrafnya tuh miring ya, jadi kita menggunakan I. Paragraf. Kemudian kita save dan kemudian kita refresh. Nah,
Sama kan sama yang sesuai dengan yang contoh. Nah, kemudian kita membuat paragraf baru. Saya sedang belajar HTML dari Dunialcom dan akan terbuka pada tab baru. Nah, kita kembali ke source code-nya. Kemudian kita tulis paragraf awal. Saya sedang belajar HTML dari saya sedang belajar HTML dari. Nah, di sini Dunialcom-nya itu adalah semacam web. Jadi misalnya kita klik, itu akan memunculkan web baru. Nah, di sini kita menggunakan a, kemudian have. Nah, di sini linknya tuh menuju ke dunial.com. Nah, ini aja kita copy, kemudian kita paste. Kemudian dan akan terbuka pada tab baru. Dan akan terbuka pada tab baru. Kemudian kita save. Kemudian kita refresh. Oh, salah ya, kita belum menambahkan di sini Dunialcom. Kemudian save, kita refresh. Nah, di sini ya. Di pas kita klik, nah dia akan muncul sesuai link yang kita tulis tadi. Cuma di sini diperintahkannya dan akan terbuka pada tab baru. Ini kan bukan tab baru ya, ini masih di tab yang lama. Nah, caranya kita di sini kita tambahkan target. Kemudian diisi dengan underscore blank. Kemudian kita save dan kita refresh. Kemudian kita klik. Nah, di sini akan membuat tab baru. Nah, kemudian kita akan memasukkan gambar. Nah, di sini ini gambar image img. Nah, di sini source code-nya. Jadi saya udah mempunyai gambar ya. Gambarnya itu gambar ini ya, Dota. Kita masukkan ke dalam folder yang sama. Itu di sini. Kemudian kita namanya Dota.jpg. Kita save ya. Kemudian kita refresh. Nah, akan keluar seperti ini gambarnya. Kemudian apa gunanya ALT ini? Nah, di sini misalnya kita ini gambar. Kita save. Kemudian kita refresh. Nah, tidak terjadi apa-apa ya. Nah, gunanya jika mana gambar kita ada error atau ada kesalahan, ini akan muncul kata-kata ini gambar. Contoh ya, kita hapus, kita save.
kita reload, kita refresh. Nah, seperti ini gambarnya rusak atau tidak ditemukan filenya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita membuat ini daftar belanjaan. Di sini kita menggunakan H2 ya. Heading 2 daftar belanjaan. Kita save. Kemudian kita refresh. Nah, akan muncul ya seperti ini daftar belanjaan. Perbedaannya H1 itu lebih besar daripada H2. Nah, kemudian di sini tuh ada list dari 1 sampai 5 ya. Nah, cara membuat list yaitu dengan cara OL. Nah, di dalam OL ini kita isi LI. Nah, di sini kita tulis minyak goreng, sabun mandi, deterjen, sampo, obat nyamuk. Minyak goreng. Biar tidak terlalu lama kita kopas aja ya. Kemudian sabun mandi, deterjen, kemudian sampo dan obat nyamuk. Obat nyamuk. Kemudian kita save dan kita lihat yang tadi. Nah, muncul ya di sini sesuai dengan yang contoh yang di sini. Nah, sekarang kita akan membuat tabel. Nah, bagaimana membuat tabel? Nah, pertama kita menuliskan tabel. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita menuliskan di sini di sini di contohnya memiliki 4 baris dan 3 kolom. Nah, kita membuat barisnya dulu. Pertama membuat baris yaitu TR. Kemudian kita membuat kolomnya itu ada 3 yaitu TD. Di sini kita tulis baris 1 kolom 1. Kita kopas saja biar tidak terlalu lama. Kita ganti kolomnya 2, ini 3. Nah, kita buat ini kan TR itu baris, kemudian TD itu kolom. Nah, kita buat 4 ya, jadi kita copy. Kita ganti. Kemudian kita save dan coba kita jalankan. Nah, jadinya seperti ini ya. Cuma di sini kenapa nggak ada garisnya? Nah, kita bikin garisnya itu seperti ini.
Di sini kita buat border, kemudian kita tulis 1 pixel, kemudian kita save, kemudian kita run, kita reload, dan seperti inilah hasilnya, sama seperti yang dicontoh. Nah, kemudian kita membuat nama, kemudian password. Kita membuat dulu form action, kemudian kita membuat label. Di sini kita tulis nama .2, kemudian kita membuat input, tipenya teks, dan kita lihat. Nah, kejadi ya, cuma di sini dia mepet dengan kolom sama baris ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya tuh kita tinggal menuliskan BR di sini untuk space. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, kemudian kita membuat password, yaitu kita ketik lagi label, kemudian for-nya itu nggak usah diisi, kemudian password .2, kemudian input. Nah, di sini tipenya harus password ya, password, kemudian save. Nah, akan jadi seperti ini. Kenapa tipenya password? Supaya nanti pas kita ketik itu ya isinya tuh bintang, beda dengan teks. Kalau teks tidak bintang, itu bedanya. Nah, kenapa ini di bawah? Kita tinggal buat saja di sini ER. Nah, ini kan di samping, tadi kita sudah buat BR. Nah, jadi dia ada di bawah seperti itu. Nah, kemudian kita membuat ini ya, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Nah, kita buat laki-laki atau perempuan. Di sini kita menggunakan label jenis kelamin, kemudian label for, tulis di sini input, di sini ya, input, sininya tuh tipenya tuh radio. Dan di sininya tuh kan laki.
Nah, ada kan? Nah, bisa. Kita coba lagi. Sini kita kopas aja ya biar cepat. Ganti dengan perempuan. Nah, di sini kita bisa memilih tuh. Nah, ini belum disetting ya. Kita settingnya tuh dengan cara yaitu ini. Kita masukkan misalnya seperti ID, ini jenis kelamin yaitu kita isi dengan JD atau JK ya, biar gampang. Kita refresh. Nah, jadi kita bisa memilih salah satu. Kemudian kita membuat hobi yaitu menggunakan checkbox ya. Dengan menggunakan checkbox. Terus lagi BR. Nah, kemudian di sini kita terus lagi label. Orangnya nggak usah diisi ya. Kemudian kita tulis hobi. Nah, kita kan inputnya tuh menggunakan checkbox ya. Kita tulis lagi label. Kemudian kita tulis di sini input. Nah, tipenya kita menggunakan check box. Kemudian kita isi dengan membaca buku, menulis dan memancing. Terus membaca buku. Kita copy ya supaya cepat. Menulis, kemudian memancing. Oh, di sini kita lupa dengan memberi name. Nah, di sini kita kasih aja HB, kemudian HB. Kita save ya. Kemudian coba kita jalankan. Nah, sini muncul ya. Kita bisa memilih memancing atau menulis seperti halnya yang dicontohkan. Nah, kemudian kita membuat asal kotak seperti ini ya. Kita membuat asal kotak. Pertama kita buat lagi BR. Kemudian kita buat label. Nah, kita tulis asal kotak. Nah, di sini kita menggunakan select. Nah, name sama ID-nya nggak usah diisi ya. Kemudian kita menggunakan option. Nah, kita isi dengan misalnya Jakarta. Kita kopas aja ya. Terus di sini Bandung. Kemudian Surabaya.
kita save ya, kemudian kita coba. Nah, ada ya. Nah, Surabaya, Bandung, seperti ini kota. Nah, kemudian kita membuat komentar Anda seperti ini ya. Ini tuh menggunakan teks area. Kita bikin lagi BR. Kemudian kita menuliskan label seperti biasa. Kita tulis dengan komentar Anda. Nah, kemudian kita menggunakan teks area. Nah, ini tuh kita ukurannya itu bisa dirubah ya, cuma kita menggunakan ukuran asli dari sananya. Coba kita save, kemudian kita jalankan. Nah, jadi ya seperti ini. Misalnya kita ketik ini Widi Hendro sedang tutorial web dasar HTML, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada button mulai proses. Nah, cara membuat button mulai proses yaitu seperti ini ya. Kita buat button. Maaf ya, salah, button. Nah, button, kita ketik mulai proses. Nah, akan jadi seperti ini ya, button mulai proses. Nah, cukup sekian ya video tutorial dari saya membuat HTML dasar atau web dasar. Mohon maaf bila ada kesalahan, saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.